wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Kok pas tadi Ustadz Mukhlis atau Guru Mukhlis ngomong masalah hutang, kok masih banyak yang hutang? Emang masih banyak tah? Masih. Yang hutang yang perempuan apa yang laki? Yang perempuan yang hutang, yang bayar yang sian orang laki. Ya, mudah-mudahan insyaallah hutangnya lunas semuanya. Insyaallah diniatkan ya. Mudah-mudahan sabarataan hutangnya lunas, tapi dibayar. Bukan doanya Guru Mukhlis tadi, yang ngutangin lu. Kalau yang ngutangin lupa, takutnya ingetnya pas nanti di hari hisab, berat nanti akhirnya. Karena masalah hutang ini masalah lumayan besar ya. Sampai sebesar apa Habib? Sampai sebesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mau mensolati orang yang masih punya hutang. Nabi Muhammad gak mau nyolatin orang yang masih punya hutang. Makanya hutang ini masalah gede. Mudah-mudahan lunas semuanya, insya. Kalau pengen lunas, niat bayar. Kadang ada yang hutang tapi dia udah niat nggak bayar. Nah ini biasanya kalau udah seperti ini, walaupun dikasih rezeki sama Allah, nggak dikasih berkah di situ. Jadi ada hutang nih ya, hutang ajalah ke Haji Mito misalnya atau ke Aam, niat gak bayar, udah biarin utang, duitnya dia juga banyak ya, gak usah bayar nanti. Setiap ditagih mangkir, atau memang orangnya kita tahu ini orang kalau dihutangin gak pernah nagih ya, kita sengaja hutang ke situ untuk niat gak bayar. Ini walaupun nanti kita punya duit, tetap kita nggak akan bayar-bayar. Kenapa? Duitnya nggak dikasih berkah sama Allah Subhanahu Ta'ala. Makanya niat insya Allah mau ngelunasin hutangnya semua, insya Allah sebelum 2024, atau ini sekarang 1446 Hijriah. Insyaallah sebelum 1447 Hijriah hutangnya sudah lunas semuanya. Diniatkan ya dari sekarang. Klarifikasi doanya Guru Mukhlis tadi. Berat kalau yang ngutangin lupa, berat. Masalahnya nanti pas di akhirat inget semua tuh. Naudzubillahi min. Tak doain yang niat bayar hutang, insya Allah lunas hutangnya sebelum tahun depan, dan tak doain rezekinya tiap bulan 200 juta insya Allah. Beb, 200 juta cukup nggak Bu? 200 cukup kah? Tahu nggak sebetulnya setiap orang ini naik kehidupannya ke dalam level selanjutnya, nanti beli barang-barangnya juga naik kelas. Kalau kemarin 2 juta ngerasa kurang, sebetulnya itu kalau dibuat cukup bisa. Kenapa? Karena semakin naik ke 20 juta ternyata juga sama, kurang. Sekarang pian HP-nya apa? Pian HP-nya iPhone kah?
Apa masih seperti saya? Opo. Setiap kita naik, ternyata yang kita beli bentuknya sama, HP, ya, tapi mereknya langsung beda. Jadi ujung-ujungnya ya wis sama sebetulnya duit itu. Kita lihat orang-orang yang rezekinya misalnya sebulan 5 juta, ya pakai baju, ya. Saya itu kadang-kadang, saya pernah dikasih sama Haji Mito ini sendalnya enak, enteng, ya, tapi harganya mahal. Enak, enteng, tapi harganya mahal. Nggak tahu, biasanya saya beli yang 50.000 ya sama gitu loh, tapi karena beda merek aja, tapi ya wis fungsionalnya sama, sendal. Jadi sebetulnya rezeki kita itu kalau pengen nikmat, minta rezeki yang apa? Yang berkah. Sekiranya 5 juta ya cukup, ya. Dikasih di sama Allah 200 juta ya cukup. Karena nanti belanjanya beda. Biasa belanja baju 5 orang sudah duitnya 200 juta, mau beli baju itu nggak mau yang 50.000, udah naik, biasanya maunya yang 500.000 atau mungkin biasanya sampai langsung 2 juta. Makanya kita semua minta sama Allah berkah. Insya Allah tak doain rezekinya tiap bulan 200 juta plus berkah di situ. Hutangnya lunas, ya beneran lunasin. Ntar ada 200 juta, kreditnya mobilnya yang lebih mahal. Insya Allah kita minta sama Allah rezeki yang berkah, yang nggak punya hutang hidupnya tenang, ya mudah-mudahan bahagia semuanya, amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, saudara dan saudariku yang dimuliakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nih dalam kehidupan kita sehari-hari kadang adem ayem, kadang senggol bacok. Tahu senggol bacok? Diginiin marah atau diginiin diem, banyaknya manusia. Suami istri lagi adem-adem, istrinya nyolot, suaminya marah. Betul, suaminya nyolot, istrinya marah. Atau teman zaman sekarang banyak berteman jalan bareng, tiba-tiba berantem. Ini semua terjadi ataupun tetangga, ya, nggak sekali dua kali kita melihat banyak kejadian aneh di jalan, ya. Kadang nggak ada salahnya gitu, cuman ya wajar gitu loh, jalan kesenggol atau jatuh marahan. Nah, ini semua karena dalam diri kita ternyata kurang terbina. Terbina apa Habib? Terbina satu sifat yang namanya al-hilmu. Hilmu itu al-hilim. Al-hilim ini adalah menahan diri saat mampu membalas. Saat kita mampu membalas,
saat kita mampu meluapkan kemarahan kita, saat pian diganggu dan bisa pian marah itu bisa, pian bales dia bisa, tapi pian milih untuk diem. Ini namanya al-hilim. Ya, contoh misalnya pian lagi jalan tiba-tiba sama orang dibilang, kamu itu jelek, hidungnya pesek, mukanya jelek, gitu masih hidup lagi. Kita betulnya mampu untuk bilang, kamu juga lebih jelek dari saya, kamu tuh kurang ajar, nggak ada akhlaknya. Kita itu bisa ngomong seperti itu, tapi pian biarin aja lah gitu. Atau misalnya istri, suami istrinya lagi bawel, suami bisa untuk diem coba diem, bisa, tapi dia nikmati bawelnya istri. Yaudah deh, bawel biarin aja gitu ya, biarin aja, diem, nggak perlu marah-marah. Nah, ini namanya hilim. Nah, sifat ini adalah sifat yang mirip sama yang dimiliki para nabi dan rasul. Makanya Rasul SAW beliau bersabda, kadal halimu ayyakuna nabiyya. Ya, hampir saja orang yang bisa menahan dirinya saat dia mampu membalas, saat dia mampu untuk meluapkan kemarahannya, orang kalau udah bisa seperti itu hampir jadi kayak nabi. Coba bayangin ya, berarti kalau ada apa-apa, nah kita tuh harusnya apa? Tahan. Harusnya apa? Tahan. Terutama saat kita memang benar-benar bisa membalas orang tersebut. Karena kalau udah seperti itu, ini adalah sifatnya para nabi, sifatnya para rasul. Dan orang yang seperti ini biasanya akan jadi orang besar. Orang yang seperti ini pasti biasanya akan menjadi tuan di dalam kaumnya. Orang yang bisa menahan dirinya ini ya punya martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita semua ya selalu ingat sama wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika diminta oleh seorang sahabatnya, "Ausini ya Rasulullah." Ya Rasulullah, beri aku wasiat, pedoman hidupku. Kata Nabi Muhammad, la taghdab. Ya. Jangan marah. Sambil jalan Nabi Muhammad SAW, datang lagi nih orang dari sisi kiri, dari sisi kanan. Ausini ya Rasulullah, kasih saya wasiat ya Rasul, wasiati saya ya Rasulullah. Jawaban beliau, la taghdab, jangan kamu marah. Sampai Rasul SAW beliau berkata, waihak amma tahfgah qad qultu laka la taghdab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hei, hati-hati loh, bukankah saya sudah ngomong sama kamu, ulun udah ngomong sama pian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan
marah. Maksud dari sini adalah jangan kau laksanakan kemarahanmu itu, jangan kau tuntaskan kemarahanmu itu, ya. Orang yang lagi marah kemudian dia apa ya, dia apa tuh biasanya, dia apa, dilampiaskan. Nah ini yang nggak boleh. Marah ditahan, ini yang benar. Tapi kalau yang marah dilampiaskan, ini berarti belum punya sifat hilim tersebut. Makanya dikatakan sama Nabi Muhammad SAW, laisa syadidu bisura'ah, ya, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang tegas, yang keras itu adalah orang yang pintar bergulat, bukan. Tapi yang tapi orang yang tegas, orang yang kuat, orang yang masya Allah, yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Pian kalau lagi marah, kebun binatang keluar semua enggak? Bapak-bapak, kebun binatang keluar semua enggak? Keluar monyet, anjing, apalagi biasanya absen tuh kebun binatang keluar semua, ya. Gimana ini, ya, seperti apa ini? Nah ini tadi, kalau udah seperti itu maka kita masih belum menjadi orang yang sampai ke derajat tinggi, sampai ke derajat memiliki sifat yang dimiliki para nabi. Ya kan saya manusia Habib. Lah manusia ini kalau nggak nyontoh nabi, nyontoh siapa? Nabi diutus buat apa? Buat jadi contoh. Lah kalau nggak diturutin, kalau nggak diikutin, kalau nggak dicontoh, lah terus buat apa diutus nabi? Nabi itu diutus supaya ulun, pian, sabarataan yang ada di sini semuanya ngikuti nabi, semuanya ngikuti rasul, semuanya tidak terkecuali, nggak saya, nggak antum, semua. Makanya kita ini, ya, yang setiap harinya banyak bertabrakan dengan yang memancing kemarahan kita. Kadang-kadang kita diam dipancing kemarahannya, betul. Udah diem pian, ya, dipancing. Udah diem pian, ya, malah dibangunin. Sampai ada istilah jangan bangunin macan tidur. Ya, jangan bangunin macan tidur. Nah, pian macan apa kucing? Macan apa kucing? Ada satu Habib, ya, di Bondowoso, Jawa Timur. Beliau ini, minta maaf, di Bangil. Abah saya cerita, beliau ini lagi cerita-cerita sama temennya di depan rumah. Ana, kata beliau, macan. Istrinya denger, ya, istrinya dengar dari belakang. Siapa yang macan, katanya? Kamu yang macan, saya kucing, katanya. Kalau udah masalah sama istri langsung jadi kucing. Kalau ini yang ada di sini gimana nih, macan apa kucing? Bapak macan kucing. Ibu-ibu apa? Singa betina. Menakutkan. Kita yang setiap hari kadang-kadang
bertabrakan dengan banyak hal yang membuat kita marah, entah itu urusan pekerjaan, entah itu urusan rumah tangga, atau entah itu urusan tetangga, atau entah itu urusan pertemanan, ya. Maka perlu sekali kita ini benar-benar membiasakan diri untuk memiliki sifat ini, sifat hilm, sifat sabar saat kita mampu untuk membalas. Nah, itu supaya apa? Supaya kita bisa memiliki sifat yang dicintai sama Allah. Kita bisa memiliki sifat yang dicintai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama saat kita tadi ini, ya. Saat kita tadi ini dihadapkan dengan sesuatu yang jelek, maka kita udah siap mental kita. Karena apa, Bu? Karena udah banyak sekali kemarahan itu membuat rugi seseorang. Marah ini banyak membuat rugi seseorang. Saya mau nanya sama semua, kalau lagi berantem sama temennya, bisa balikan laginya cepet apa lambat? Lambat apa cepet? Lambat. Kalau lagi berantem sama pembeli, kalau kita penjual, jadi beli apa enggak? Enggak. Suami istri kalau berantem cepet apa lambat? Cepet ya? Cepet apanya? Cepet cerainya apa cepet? Orang tua sama anak kalau lagi berantem, lagi marah-marahan, gimana? Banyak hal yang kita rasakan rugi saat yang namanya kemarahan ini tidak bisa kita kendalikan. Mulai dari hubungan pertemanan, mulai dari hubungan bisnis, mulai dari hubungan rumah tangga, mulai hubungan bapak dan anak ataupun ibu bapak dan anak, mulai hubungan apapun itu juga, saat marah tidak terkendalikan, kita biasanya banyak rugi, ya, terutama saat marah. Istri saat lagi marah-marah ngomong sama suaminya, ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya. Pas suaminya marah juga ngomong, iya saya ceraikan, baru sadar dua-duanya, lah piye ini? Datang ke guru, datang ke saya, ke Habib, ke guru, ke siapapun juga, datang ngomong, ini gimana? Tapi saya cerainya lagi dalam keadaan nggak ada orang cerai dalam keadaan ketawa. Ada dalam keadaan ketawa tiba-tiba ngomong saya ceraikan kamu, ada? Nggak ada. Namanya cerai itu pasti marah. Makanya kita ini, ya, harus benar-benar berhati-hati dalam urusan ini. Kenapa? Karena kita kalau terus tidak bisa mengontrol yang namanya kemarahan, maka tadi itu banyak hal yang akan membawa kita kepada kerugian. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ada seorang hakim. Lah terus gimana, Habib? Ada seorang hakim, seorang yang ahli hikmah, beliau berkata, kalau kamu marah, maka ingatlah bahwa Allah juga bisa marah kepadamu, ya, bahwa Allah juga bisa marah kepadamu. Makanya hindari kemarahan dari Allah Subhanahu, hindari kemarahannya Allah. Kalau kamu lagi marah, ingat,
aduh kalau Allah marah sama saya juga gimana. Nah seperti itu, supaya kita benar-benar bisa menjadi pribadi yang baik ya. Terutama saat kita tadi ini marah seperti itu, kemudian kita bisa memaafkan orang yang membuat kita marah, maka kita berada di derajat yang paling tinggi dari hilim tadi ini ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Selain kita bisa sabar kemudian kita bisa memaafkan seperti itu, maka kita berada di derajat yang paling tinggi yang udah mendekati para nabi ya, yaitu dengan sifat memaafkan. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada semua hamba-hambanya, ayo semuanya berdiri, yang pahalanya urusan saya, yang pahalanya saya yang menentukan langsung tanpa saya beritahu malaikat. Yang berdiri adalah orang-orang yang suka memaafkan. Memaafkan saat dia mampu untuk membalas ya, mampu untuk melampiaskan kemarahannya, mampu untuk menjadikan musuhnya itu kalah, tapi dia bisa memaafkan. Ini derajatnya tinggi banget di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia mampu untuk itu semua, tapi dia maafin, tapi dia nggak mau ngebales, tapi dia udah nggak mau ngelampiaskan kemarahannya. Ini derajatnya tinggi banget di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat beliau ditagih hutang oleh orang Yahudi, saat sholat Allahu Akbar, orang Yahudi tiba-tiba narik sorbannya Nabi Muhammad sampai keluar dari sholat dan beliau merah lehernya ya, merah lehernya. Setelah ditarik sama beliau sampai merah, Sayyidina Umar di situ langsung berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, da'ni adrib unugah. Ya Rasul, kasih izin saya untuk menggal lehernya orang yang kurang ajar sama kamu ini. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, sesungguhnya aku dan dia butuh sesuatu yang lebih daripada apa yang kau katakan. Ketahuilah bahwa hutang saya ini waktu pelunasannya masih 2 minggu lagi, 2 minggu lagi, tapi dia datang dan menagih hutangnya dengan cara yang seperti ini, maka kami butuh kamu nasihati saya supaya bayar dengan baik, dan kamu nasihati dia supaya nagihnya dengan baik. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata seperti itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dan tambahi lagi, wahai Umar, saat kamu lunasi hutang saya itu, insya Allah tambahi lagi suatu hadiah untuk menggantikan rasa takutnya saat kamu mau membunuh dia. Coba bayangin, ibu-ibu pian, coba bayangin pian tiba-tiba ditempeleng sama orang. Pernah digituin? Pernah ditempeleng, Pak? Belum. Nanti istrinya ya suruh nempeleng. Ditempeleng. Ketika ditempeleng rasanya kan udah gregetan.
Ya, kemudian bisa ngebales tapi nggak dibales. Bukan bodoh, tapi helim, tapi dia menahan hawa dan nafsunya, menahan kemarahannya, menahan kemarahannya untuk tidak dilampiaskan kepada orang-orang yang seperti itu. Masya Allah. Makanya kita ya butuh hal ini gitu loh. Butuh hal ini supaya kita selain mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, kita tidak banyak mengalami kerugian. Ingat baik-baik, kemarahan hanya akan membawa kerugian. Selagi kita bisa menahannya, selagi kita bisa mensiasatinya, selagi kita bisa mengontrol diri kita, maka kontrollah diri kita. Ya, dikontrol dirinya, dikontrol hawa dan nafsunya, dikontrol amarahnya. Kalau udah kita bisa mengontrol ini semua, berarti kita akan menjadi orang yang berhasil. Tapi saat kita nggak bisa ngontrol ini, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper, dikit-dikit apa biasanya? Marah, ngambek, baper, apalagi Bu biasanya ibu-ibu ini? Apa ya? Bapak-bapak sukanya apa, Pak? Marah, ngambek, baper. Ya kurang lebih di situ-situ ya. Meraju kah? Meraju. Ngambek, betul, meraju. Ibu-ibu suka meraju kah? Ayo. Itu namanya memancing kemarahan. Atau ibunya juga lagi marah, berarti kalau sudah meraju itu terus. Nggak bagus, meraju itu nggak bagus. Kenapa, Beb? Itu buat suami, itu memancing suami keluar rumah gitu namanya. Kalau ibu-ibu meraju, suaminya dalam rumah apa luar? Keluar ya. Kalau suaminya keluar rumah, larinya kemana? Mancing kah? Nah itu mah kebiasaan. Kalau lari ke mancing, alhamdulillah. Kalau larinya ke yang tempat yang enggak, ayo coba, siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab dirinya sendiri. Ya, berarti istri ikut dosa nggak, Bib, kalau kayak gitu? Lumayan. Makanya harus jadi orang yang mampu menahan. Ya, jangan dikit-dikit meraju. Ya, nggak enak juga jadi orang yang seperti itu. Ya nggak sih? Ibu-ibu suka meraju apa suka santai? Kadang-kadang jujur, Pian. Nah, ceritanya Habib, bagaimana caranya supaya saya ini bisa seperti yang antum katakan dari tadi, bisa punya hilm, bisa punya kontrol kemarahan. Bagaimana caranya? Itu caranya hanya memang dengan dibiasakan. Pas lagi marah biasain diem, nanti lama-lama aman gitu. Lama-lama dengan mudah kita bisa tahu gitu. Oh, ini udah waktunya diem, gak banyak omong. Nah seperti itu. Karena Nabi Muhammad SAW
innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Kalau pengen nuntut ilmu, punya ilmu ya dituntut, dicari ilmunya. Dan kalau pengen punya hilm, pengen punya sifat yang dimana kita bisa menahan kemarahan kita saat kita mampu untuk melampiaskannya, maka bittahallum kata Nabi Muhammad. Ya udah, berarti kita juga bittahallum. Apa tahallum? Memaksa diri dulu untuk sabar, memaksa diri untuk tetap menahan, memaksa diri tetap untuk kita tidak sampai melampiaskan kemarahan kita. Fa idza sara ta'allama sara 'aliman ba'da an kana jahilan fakadzalika yasirul ghadabu haliman idza jahada nafsahu wa khalafa ghadabahu wa muqtadahu wa kadhama ghaidahu. Seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Umar di sini, bahwa orang yang bodoh dengan menuntut ilmu dia akan berilmu, dan orang yang pemarah dia akan bisa jadi halim saat dia tadi ini mengupayakan dirinya mujahadah dan selalu tidak mengikuti kemarahannya, dan apapun yang menyebabkan dia marah udah nggak mau. Pernah diceritakan ada seorang budak perempuan, dia tadi ini mengambilkan air untuk Sayyiduna Ali Zainal Abidin, ngambilin air buat wudhu. Waktu nuangkan air untuk wudhu, nggak taunya wadahnya itu jatuh ke mukanya sampai keluar darah. Budak ini pembantu ya. Biasanya kalau pembantu berbuat salah, kita suka marah apa tidak? Pian bos, pembantunya berbuat salah, kebiasaannya suka dimarahin apa diapain? Dimarahin. Karena pembantu udah iya, betul. Nah di situ biasanya si bos nih mentang-mentang pembantunya nggak bisa ngelawan, malah dihajar, betul. Nah di situ ini Sayyiduna Ali Zainal Abidin lagi dituangi air sama pembantunya, nggak taunya wadahnya ini jatuh ke mukanya sampai keluar darah. Harusnya Sayyiduna Ali gimana? Harusnya kalau pian jadi Sayyiduna Ali Zainal Abidin gimana? Diapain pembantu itu? Pak, ibu, diapain? Dipecat tah? Dinasehati kah? Diapain? Coba diapain enaknya? Kasih duit, berangkatin umroh. Sayyiduna Ali Zainal Abidin, wah ini apalagi pembantunya pinter bersilat lidah, ngedalil. Kata beliau langsung, innallaha ta'ala yaqul wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang menahan kemarahannya. Katanya Sayyiduna Ali, kadhamtu ghaidhi, aku udah tahan kemarahanku. Wal afina 'anin nas, kata pembantu ini. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Katanya Sayyiduna Ali, afallahu anki, dah semoga Allah Ta'ala maafin kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan semua Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada orang-orang yang baik. Katanya di sini, anti khurratun liwajillah, ya udah kamu saya bebaskan, katanya Sayyiduna Ali Zainal
abidin. Masya, yang harusnya beliau marah nggak marah, yang harusnya beliau hukum nggak beliau hukum, malah beliau maafkan dia, malah beliau tahan amarahnya, dan malah beliau bebaskan dia dari perbudakan. Masya Allah. Nah, yang seperti itu ya, seperti itu adalah sifatnya orang-orang yang baik. Itu sifatnya hamba-hamba Allah yang soleh. Itu sifatnya hamba-hamba Allah yang mukmin, yang baik. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Ma min jur'atin a'zamu ajran 'indallahi min jur'ati ghaidin kadhamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah." Apa yang didapat orang seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin tersebut? Yang didapat adalah, katanya Nabi Muhammad, tidaklah ada tegukan yang paling besar pahalanya dibanding tegukan kemarahan yang ditahan oleh hamba tersebut karena mengharap ridhonya Allah. Jadi kan gini, kalau subhanallah ini minum nih ya, bismillah, alhamdulillah, ini minum kan ibarat kata tegukan ya. Tegukan apa yang bisa mendapatkan pahala besar di sisi Allah adalah tegukan kemarahan yang ditahan. Ibaratnya itu nggak dilampiaskan. Itu gede banget pahalanya, dan itu adalah tegukan di mana Allah Ta'ala paling cintai. Tegukan kemarahan yang ditahan. Man ka'adhama ghaidan wa huwa yaqdiru ala infadhihi mala Allahu qalbahu amnan wa imana. Barang siapa yang selalu menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, maka hatinya dipenuhi rasa aman dan dipenuhi rasa iman sama Allah Subhanahu. Coba bayangin ibu-ibu selalu merasa aman, kira-kira enak apa tidak hidupnya? Aman ini gimana, Beb? Aman, nggak takut masalah rezeki besok. Aman, nggak takut jalan ke sana ke sini. Aman, dia nggak pernah takut menghadapi siapapun. Aman, dia tadi ini adalah seorang yang tenang dalam langkah hidupnya. Enak apa tidak? Itu akan diberikan sama Allah untuk orang yang selalu menahan amarah. Jadi kalau pian tahan yang namanya amarah, Allah akan kasih pian hati yang merasa aman semuanya. Kadang kan kita suka pusing karena kita takut. Betul. Pian sekarang pegang duit apa tidak? Pegang. Kalau nggak pegang duit rasanya gimana? Besok mau ada bayar kredit. Iya. Besok bayar kreditan. Kredit apa? Masa sekarang banyak kreditnya, Ibu? Tadi kata Ustadz sampai pupur-pupur bedak di kredit. Benarkah? Masya, bedak dan lain-lain kredit semua misalnya. Ya. Waktunya besok bayar, belum ada duitnya. Itu suka apa kita biasanya? Suka bingung, gampang emosi, iya. Takut ketemu orangnya, takut, pokoknya campur aduk ini hati isinya. Iya. Tapi orang kalau subhanallah dia selalu tahan yang namanya ini, tahan apa? Tahan kemarahan,
tahan amarah, nggak suka emosi, maka Allah akan kasih rasa aman. Besok waktunya bayar kredit, sekarang nggak punya duit, hatinya masih merasa tenang, tapi bukan tenang nggak bayar, tenang dengan janji Allah, tenang dengan janjinya Allah bahwa orang yang lagi butuh akan dicukupi sama Allah. Iya, tenang hatinya, nggak sampai corona seperti corona. Wah, ini kita zaman hidup ini, ibu-ibu jangan baca berita sudah. Ibu-ibu kalau bisa nggak usah lihat handphone, nggak usah lihat apa TV. Gimana hidup isinya berita semua, nggak enak semua. Iya apa tidak? Habis corona katanya nanti ada penyakit apa lagi yang muncul. Ini tadi saya dikirimi lagi bahwa nanti di dalam air itu ada cacing itu yang nggak kelihatan mata, yang dia tadi ini laki dan perempuan cacingnya ini, kemudian si itu bisa ngasih penyakit herpes, penyakit apa, aduh kata saya, wis. Saya waktu dikirimin itu saya langsung ngomong, saya serahkan hidup saya sama Allah, mau dikasih sakit naudzubillah min dalik, cuman wis tak nikmati semuanya hidup sudah gitu. Wis ini nih handphone ini semua isinya wis nakuti manusia tok. Ada corona kayak kemarin 2000 berapa corona? 2020 ya. Corona, semua orang takut nggak? Sekarang udah hilang coronanya. Di mana coronanya sekarang? Jadi manusia ini ditakut-takuti terus. Sekarang ini kita hidup ditakuti terus. Takutin masalah ini, takutin setan itu loh nakutin kita. Setan nakutinnya apa? Setan selalu mewas-wasin kefakiran kepada kita. Setan selalu menakut-nakuti kita. Jurusnya setan itu. Jurusnya setan adalah menakuti kita dengan yang namanya kefakiran. Nanti kamu jatuh miskin, nanti ini dan itu, guys, pokoknya macam-macam. Naudzubillahi min dalik. Yang namanya setan nakut-nakutin, yang namanya WhatsApp berita nggak ada yang enak, nggak ada. Tiba-tiba berita misalnya alhamdulillah semua orang di dunia ini akan dapat kompensasi pelunasan hutang, semua hutang lunas. Ada nggak di WA kabarnya kayak gitu? Di TV ada nggak? Nggak ada. Di TV nggak ada kabar kayak gitu, di WhatsApp nggak ada kabar kayak gitu. WhatsApp isinya kabar duka, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, atau enggak kalau ada apa-apa, ini ada penyakit baru muncul, atau di TV ini wes. Kita hidup ditakut-takuti terus. Nah, apa yang membuat kita aman? Salah satunya adalah saat kita mampu menahan amarah, Allah akan beri rasa aman dalam hati kita. Mau ada corona lagi silahkan ada, tapi hati kita tetap merasa aman. Kapan ini Habib? Saat kita bisa menahan amarah, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kita merasa aman hatinya, dan iman kita semakin kuat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu usahakan dan upayakan untuk kita senantiasa bisa hilim, bisa menahan amarah kita, terutama saat kita mampu untuk melampiaskannya. Mampu untuk dilampiaskan, tetap kita jaga yang namanya hawa dan nafsu. Wis jangan diikuti yang namanya hawa dan nafsu yang amarah. Insya Allah saat kita jadi orang yang menahan amarah, dia akan mendapatkan satu, rasa cintanya Allah dan pahala yang begitu besar dari Allah, dan yang kedua adalah orang yang menahan hawa dan nafsu dan kemarahan ini, maka dia di hatinya akan merasa aman
diberi rasa aman sama Allah Subhanahu wa taala dan diberi iman yang kuat sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang hidup di zaman ini yang semuanya sudah serba berita nggak enak, kita bisa tetap merasa aman, kita bisa tetap merasakan ketenangan, kita bisa tetap merasakan kebahagiaan, kita bisa tetap merasakan hal-hal yang indah dalam hidup ini, kita bisa tetap merasakan hal-hal yang menyenangkan dan menggembirakan kita semua. Semoga kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang aman, hati yang tenang, hati yang membahagiakan. Ya Allah, jadikan hati kami semua tenang ya Allah, jadikan hati kami semuanya bahagia ya Allah, jadikan hati kami semuanya ya Rabb penuh dengan rasa iman kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami memiliki sifat-sifatnya Nabi Muhammad, jadikan hati kami memiliki sifat al-hilim ya Allah, jadikan hati kami memiliki sifat hilim ya Allah, jadikan hati kami memiliki sifat hilim ya Allah, jadikan hati kami ini tenang ya Rabb dalam dengan semua problematika yang ada di zaman sekarang ini ya Allah. Semuanya lagi mengirimkan media digunakan untuk menakut-nakuti manusia ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami tenang ya Allah, jadikan hati kami tenang ya Allah, jadikan hati kami tenang ya Allah. Ya Allah, setelah panjang umur, sehat walafiat, jadikan hati kami tenang ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami semua, maafkan kesalahan kami semua, ridhoi kami semua. Ya Allah, jadikan kami adalah hamba-hambamu yang terpilih dalam kebaikan ya Allah. Jadikan hati kami adalah hamba-Mu yang terpilih untuk melaksanakan kebaikan ya Allah. Jadikan hati kami ya Allah adalah hati yang sangat mendapatkan rasa aman darimu ya Allah. Ya Allah, semua orang yang ada di sini ampuni dosanya ya Rabb. Semuanya yang ada di sini ridhai ya Allah, rahmati ya Allah. Balikkan kami semua kepadamu ya Allah, beri jalan untuk kami semua ya Allah, mendapat ridhamu ya Allah, mendapat rasa cintamu ya Allah, mendapat kebahagiaan darimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jadikan rezeki kami rezeki yang banyak dan berkah ya Allah. Jadikan rezeki kami adalah rezeki yang banyak dan berkah ya Allah. Jadikan rezeki kami adalah rezeki yang banyak dan berkah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap orang yang ikut serta dalam majelis ini ya Allah, jadikan rezekinya banyak, jadikan rezekinya berkah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami ingin bertemu kelak dengan Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin Kau kumpulkan dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang telah meninggal dunia, yang mungkin pada saat ini menunggu bacaan-bacaan dari kami ya Allah, sampaikan salam kami pada mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan kuburan orang tua kami sebagai kebunan sorga ya Allah. Bangkitkan kami bersama kumpulkan kami bersama dalam surgamu ya Allah, dalam surgamu ya Allah,
dalam surgamu ya Allah, pasangan hidup dan anak-anak kami pun ya Rabb kami titipkan kepadamu ya Allah, kami titipkan kepadamu ya Allah, kami titipkan kepadamu ya Allah, ya Allah. Aturlah mereka semua dengan sebaik-baiknya aturanmu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap apa yang diingini Bapak Ibu yang ada di sini, kabulkan semuanya ya Rabb, kabulkan semuanya ya Rabb, kabulkan semuanya ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Hawa dan nafsu selalu menyelimuti kami ya Allah, syaitan selalu menggoda kami ya Allah. Jadikan kami semua bisa menahan itu semua ya Allah, dan jauh-jauh daripada godaan mereka semua ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin, amin ya Rabbal Alamin, amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pian pulang dari sini insyaallah hajatnya dikabulkan sama Allah. Pian pulang dari sini apa yang jadi kebutuhan pian dicukupi sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha lina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.